selesai. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini, yang pertama, memahami kenampakan alam dan buatan. Yang kedua, membuat teks non-fiksi tentang kenampakan alam di daerah sekitar. Dan yang ketiga, memahami pentingnya hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita perhatikan gambar kenampakan alam berikut ini. Ada gunung, laut, danau, waduk, Candi Borobudur, serta sawah. Nah, manakah yang termasuk kenampakan alami dan manakah yang termasuk kenampakan buatan? Pintar sekali jawaban anak-anak. Pasti betul ya bahwa gunung, laut, dan danau adalah kenampakan alami, sedangkan waduk, candi, dan sawah adalah kenampakan buatan. Agar lebih mudah memahami kenampakan alam alami dan buatan, anak-anak dapat melihatnya dalam peta konsep berikut ini. Nah, anak-anak dapat mencari contoh-contoh lain ya. Jadi, saat ini anak-anak mengetahui bahwa kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan hasil dari aktivitas yang dibuat oleh manusia. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu dengan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki bersama Diva The Series. Pernahkah anak-anak mengunjungi tempat wisata yang menarik? Jika kita perhatikan, ternyata banyak sekali kenampakan alam dan buatan yang ada di sekitar kita. Bahkan, banyak kenampakan alam yang juga menjadi tempat wisata yang menarik. Nah, bacaan berikut ini menjelaskan salah satu contoh kenampakan alam dan buatan yang sering dikunjungi oleh masyarakat Jakarta dan Jawa Barat. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta.
Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Nah, sekarang apa yang anak-anak dapatkan setelah membaca teks berjudul Indahnya Kebun Teh di Puncak Bogor? Tahukah anak-anak, ternyata bacaan tersebut termasuk dalam karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang bersifat objektif dan berdasarkan kepada fakta serta kenyataan yang ada. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat karangan non-fiksi. Yang pertama, menentukan tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusunnya dalam kerangka karangan, kemudian yang terakhir menyusun dalam sebuah paragraf. Jika di daerah Bogor ada perkebunan teh, bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apakah daerah tempat tinggalmu merupakan dataran rendah seperti persawahan ini? Atau bahkan daerah pesisir pantai? Perhatikan kegiatan masyarakatnya. Jika kita amati, ternyata masyarakat kita memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain, yakni kegiatan gotong royong. Tentu kegiatan ini harus selalu kita lestarikan. Ada banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, masyarakat adil dan makmur pasti tercapai. Bacalah bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih jauh alasan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bersatu untuk Indonesia makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat memengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya alam hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.